Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman dengan NPM 22150120063 dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur S1 Arsitektur. Salam semua. Boleh rotasi HP on. Pada hari pertama, kita mendapatkan 3 materi dari 3 narasumber. Materi pertama yaitu penanganan Polri terkait kesehatan digital oleh Bapak Yusriandi, Yesik and Medcom. Isi materi tersebut yaitu tentang bagaimana terjadinya kejahatan Undang-Undang ITE. Kejahatan di media sosial yaitu pertama, kasus kesusilaan. Pada tahun 2022, hampir ada 15 kasus kesusilaan yang khususnya terjadi pada kaum hawa. Kedua, yaitu tentang perjudian online yang mengakibatkan kliennya mendapatkan kerugian yang cukup signifikan. Ketiga, pencemaran nama baik. Keempat, pemerasan dan ancaman, yaitu ancaman terhadap kesusilaan murni dari pihak terkait. Selanjutnya, ada hoak, penipuan online. Bagaimana cara untuk menghindarinya? Pertama, jangan memberikan data pribadi ke orang lain dan username maupun media sosial kita. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Suwediyawati ST MSI, membahas tentang pengembangan karakter mahasiswa. Beliau menjelaskan tentang apa itu bullying. Bullying adalah suatu tindakan fisik atau non-fisik yang melukai diri seseorang dan menimbulkan ketidaknyamanan pada seseorang. Di mana terjadinya bullying, yaitu di tingkat pendidikan, lingkungan, medsos, maupun di dalam rumah. Materi ketiga disampaikan oleh Ki Haji Sadiq Akil Siraj dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pertama-tama, beliau menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu dari zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, sampai dengan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Beliau berpesan, sebagai mahasiswa kita harus menjunjung tinggi nasionalisme dan toleransi. Terima kasih. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Slow down. Pada hari kedua, kita memiliki 4 materi, yaitu materi pertama, Merdeka Kampus, Kampus Merdeka oleh Profesor Dr. Heyandi, MSI. Merdeka Belajar mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED MKes. Kampus sehat ada yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya kampus sehat Unila: pertama, zero transit area; 2, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor; ketiga, pengolahan air sumber air; 4, laboratorium dan anggrek tempat penanaman pohon tanaman anggrek; 5, pengolahan sampah. Materi ketiga, perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus pada masa depan oleh Profesor Insinyur Soeharto, PhD. Beliau menyampaikan bahwa kampus wajib untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang kedua, manfaat CCO. Materi terakhir, etika dan norma kehidupan kampus oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI. Beliau menjelaskan tentang 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar. Kedua, memiliki destinasi yang jelas. Maksudnya memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita yang tinggi, dan rendah hati. Pada hari ketiga, yaitu PKKMB Fakultas.
Materi yang pertama diberikan oleh Dekan Fakultas Teknik yaitu Dr. Helmi Fitiawan SIMSI, yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0. Untuk menghadapi zaman digitalisasi, mahasiswa harus memegang 6 tiang, yaitu 1. Berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, berbudaya, kreativitas, dan membangun jaringan. Beliau juga menyampaikan 7 skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa, yaitu keingintahuan yang tinggi, inisiatif, agility, dan adaptasi, kemampuan membaca masalah dan memecahkannya, komunikasi baik, lisan maupun tulisan, kolaborasi, dan membaca data dan informasi. Materi kedua, sistem perkuliahan dan sistem akademik oleh Bapak Dr. M. Irsyad STMT. Beliau menyampaikan yang pertama sistem perkuliahan. Beliau memberikan contoh bahan baku masakan, lalu diproses, dimasak, dan jadilah kue. Dalam sistem kuliahan, mahasiswa diharuskan belajar, lalu berproses dengan mata kuliah tertentu, dan akhirnya wisuda dan mencapai cita-cita. 2. Menjelaskan mengenai SKS, pembelajaran di luar kampus seperti KKN, magang, dan lain-lain, layanan akademik, dan peraturan pelanggaran dan sanksi bagi mahasiswa. Materi ketiga yaitu biaya studi dan fasilitas Sapras yang dijelaskan oleh Bu Fira Agustina Nordiana STMT EDH. Beliau menyampaikan mengenai UKT, cara pembayaran UKT, dan mengenai fasilitas kampus hijau Fakultas Teknik dan juga letak tata gedung Fakultas Teknik. Materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban mahasiswa, kompetisi, dan beasiswa yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Ageng Suwono Replianto. Beliau memberikan website yang mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, yang dengan ini isi materi yang dapat diakses melalui http unila.ac.id untuk peraturan dan paduan. Yang kedua, https://pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Pada hari keempat adalah PKKMB jurusan. Pada hari keempat ini diisi oleh 2 pemateri, yaitu oleh Ibu Dr. Insinyur Citra Persada MSc dengan judul Membangun Karakter Sukses di Kampus. Beliau memberikan strategi sukses di kampus, yaitu kuliah adalah investasi masa depan. 2. Mengenal skills, menumbuhkan motivasi, manajemen waktu, dan manajemen stres. 3. Learning skills, mengenal cara belajar, giat membaca, efektif menyimak dan mencatat materi kuliah, mengingat daya ingat, strategi menghadapi ujian. Communication skills, teknik menulis dan seni prestasi, aktivitas mendukung, menghadapi tantangan finansial, memperluas wawasan, dan menjaga kesehatan. Terakhir adalah materi dari Bapak Kelek Hendro Basuki dengan tema Pendidikan Profesi Arsitektur, Keprofesian Arsitektur. Beliau menjelaskan bahwasanya lulusan dari S1 maupun D3 arsitektur tidak hanya menjadi arsitektur, tapi juga pembantu arsitektur, kepala konstruksi bangunan, bekerja di pemerintahan, PNS, dan masih banyak lainnya. Juga termasuk menjadi anggota dewan, wirausaha, wira swasta, bos, dan pengusaha. Sekian dari saya, silakan luruskan HP kembali.